abang ini termasuk orang yang berada di kampung biji timah. Betul. Abang merasakan nikmat biji timah? Jadi dia hamuk dia dengan bahasa Cina gitu kan. Terjemahan dia kira-kira bising lah, aku nak tidur. Kira-kira gitulah. Tentu pemikiran-pemikiran seorang guru besar yang sudah sampai ke Perancis, sudah berpikir global. Tapi kenapa abang tunak sekali cakap Melayu ini, bang? Boleh, tapi itu lulus dengan predikat sangat memuakkan gitu. Agak aneh, bang. Kenapa abang berpikir mengumpulkan mereka, menjadikan dia sebagai sebuah buku? Abang kalau nak jadi gubernur, Jadi betul-betul? jadi betul-betul. Jangan tidak-tidak. Betul-betul jadi gubernur? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Percakapan kali ini adalah percakapan yang dahsyat. Percakapan dengan seorang guru besar yang berasal dari pulau kecil. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang kecil bisa menjadi besar. Tapi yang besar, apakah bisa menjadi kecil? Kecil atau besar itu adalah mungkin diakibatkan oleh banyaknya pengalaman. Maka guru besar yang saya undang adalah orang yang berbadan kecil tetapi dia mempunyai pemikiran besar. Siapa sangka dari Pulau Singkep ada anak watan yang menjadi guru besar dalam usia muda. Dan untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Firdaus. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Abang sehat? Alhamdulillah. Nampak macam abang ni macam pulut. Muka cerah, tenang, dan saya kira inilah modal orang Melayu. Alhamdulillah, subhanallah. Abang asli mana? Dabuk di Kecamatan Singkep Barat. Singkep Barat? Ya. Jadi abang SD, SMP di sana? Ya, di kampung. Di Kampung Tengah. Pas nama dia Kampung Tengah. Itu masalah kampung tengah itu masalah penting, Bang. Oh iya. Kalau tak ada kampung tengah, memang kita tak hidup lah. Nah, dari pengalaman di kampung tengah, apa yang abang tengok pada saat itu bagi kita anak-anak Melayu pada saat itu? Saat itu susah saya nak mendeskripsikannya. Sebab saya, kalau dari kecil saya yang bisa saya ingat lah, itu mulai kelas 3 lah, yang sisa-sisa dalam memori, dalam pusat ingatan saya. Ya, masa kecil itu di Kampung Tengah itu kan basis wilayah produksi timah kedua. Pusat dia kan di Dabuk. Betul. Jadi Wilasi, istilahnya dulu Wilasi, Singkep Barat. Jadi Singkep Barat itu memang basis biji timah. Jadi abang ini termasuk orang yang berada di kampung biji timah. Betul. Abang merasakan nikmat biji timah? Ya, merasakan. Saya dibesarkan dari Saripati Timah sebab bapak saya pensiunan PT Timah. Pensiunan PT Timah. Iya, 100 dalam buku saya Singkep Pasca Timah yang sekaligus buku pertama yang saya tulis setelah saya menyelesaikan PhD saya di Perancis itu tahun 2003. Itu buku Singkep Pasca Timah itu sudah saya tuliskan berdasarkan data empirik yang ada lah ya, 187 tahun basis penambangan timah di Pulau Singkep itu. Hampir 2 abad. 2 abad? Berapa generasi itu? Tapi 2 abad itu apakah mempunyai efek ekonomi dalam konteks desa sejahtera akibat biji timah? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, payah itu nak diulas kan. Tadi kalau kita katakan dia memberikan efek kepada ekonomi tidak ada, itu terlalu naif. Terlalu naif. Ada, pastilah. Saya sebagian besar mata pencarian penduduk kan sebagai buruh timah. Jadi basis ekonomi kerakyatan adalah basis berdasarkan penambangan timah. Itu tak bisa kita nafikan. Tapi gitu. kalau Tapi seberapa
serapa dalam bekas itu, bekas impact terhadap keberlanjutan kesejahteraan masyarakat itu kan kita faham kan bagaimana hampir semua basis wilayah-wilayah yang berbasis pada penambangan sumber daya alam itu hampir aspek pemberdayaan masyarakat masa itu itu kan masih sangat lemah. Lemah ya? Lemah. Jadi abang boleh dapat membandingkan tak dengan film Laskar Pelangi? Apakah abang nak bisa disebutkan Laskar Singkep? Wah, saya tak berani pula mengklaim diri seperti itu, tapi ya kita kan gini. Jadi novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata itu kita kan Bangka, Belitung, Singkep, Ya. Karimun, mundur kan, naik ke Malaysia, terus Thailand, itu kan sabuk timah, tin belt, memang jalur timah gitu. Jadi kita punya kesamaan basis historis daerah penambangan timah. Okay. Jadi cerita dia itu bisalah merepresentasikan kisah dalam novel Andrea Hirata itu kan bisalah apa yang dikisahkan oleh Andrea Hirata dalam novel yang fenomenal itu samalah yang kita rasakan. Oh. Bagi masyarakat yang memang tinggal di pulau-pulau yang sabuk penambangan timah itu. Tapi kan saya ingin mengatakan tadi di awal ada yang luar biasa pada diri abang. Pada saat kita melihat Laskar Pelangi, ternyata abang bisa menjadi pelanginya bagi Singkep dan bagi Kepulauan Riau. Abang bisa menembus dari katakanlah orang-orang kampung yang hidup dalam buruh-buruh biji timah, tapi akhirnya dalam mencapai pendidikan yang sangat tinggi. Ini apa membuat abang bisa sampai ke jejak-jejak itu? Ini panjang pertanyaan ini panjang kisahnya ini sampai subuh nih. Tak apa, kita subuh pun saya tunggu bang. Panjang kisah. Dan saya tidak berani mengklaim diri saya pelangi, tapi itu silakan abang nak menafsirkan apa terhadap diri saya. Saya macam inilah adanya. Ya. Jadi kalau kita lihat apa ya? Ya untuk survival lah, untuk berjuang untuk kehidupan ya, bukan hanya untuk hidup. Kalau untuk hidup itu kan jangka pendek, short term gitu. Jadi untuk masa depan, untuk memperbaiki diri, keluarga dan ya masa depan kita, karena saya lahir dari keluarga yang secara ekonomi sangat lemah lah ya. Kalau saya cakap dengan bahasa Melayu agak kasar, agak apa ya, keluarga yang melarat, papa gedana. Gitu. Nah, itu kan sangat sarkas ya, tapi sarkas. Tapi ya di bawah lah apalah ya. Jadi realnya macam itu sebetulnya. Nah, jadi, tadi kan abang bilang ada kalimat abang survival. Ada yang membuat abang mau menjadi. Ya. Nah, modalnya apa? Ya saya harus belajar sungguh-sungguh. Saya harus Saya harus sekolah. Saya harus sekolah, tak ada cara lain untuk mengubah. Ya masa itu saya tak paham. Masa kecil itu kan saya belum paham. Sekarang saya baru paham, bisa menjelaskan itu. Dulu saya mana paham. Betul. Ya, jadi dari SMA terus. Nah, saya mulai sadar itu mulai SMA lah. Tapi mulai SMA kita kan perkembangan diri kita ya. Mulai ada cita-cita lah ya. Kalau dulu ya sekolah aja. Karena orang tua yang penting anak sekolah. Betul. Saya kan butuh huruf. Bapak saya bapak saya 1 tahun setelah pensiun timah saya lahir. Oh. Nah, historisnya. Jadi abang kita kan tahu bahwa pensiun timah zaman itu kan sangat
ya zaman itu 4.500 rupiah ya besar lah. Tapi mak saya kan baru meninggal tahun 2021 ini, bulan Juli kemarin. Ya. Ya kan? Al-Fatihah. Itu pensiun timah yang diterima janda seorang pensiunan timah ketika itu 276.000 rupiah kalau tak salah saya. Duit pensiun sekarang itu. Sampai bulan Juli kemarin, mak saya itu terima duit pensiun timah bapak saya itu sekitar gitulah, tidak sampai 300.000 lah. Angka pastinya saya tak ingat. Iya. Saya itu jadi apa bayangkan itu? Bayangkan dengan nilai pensiun sekarang itu dengan kira-kira gaji bapak saya waktu kerja. Padahal bapak saya waktu itu menurut cerita orang tua saya sampai pangkat mandor kawat itu. Dia merantau dari Tiongkok umur 13 tahun. Saya tak tahu kisah dia bagaimana dia sampai terapung dan mendarat di Pulau Singkep itu saya tak tahu. Tapi cerita dia itu umur 13 tahun bapak saya. Nah, kalau mak saya lahir di Pelaka. Di Pulau Singkep. Nah, jadi bapak saya butuh huruf, mak saya butuh huruf. Nah, abang saya yang kami kan 6 beradik ya, 6 beradik. Abang saya paling tua, SD tak selesai. Nah, yang punya pendidikan yang agak bagus, abang saya nomor 2. Nah, itu yang boleh katakan menginspirasi saya untuk sering menasihatkan saya belajar. Tapi kalau mak saya dia kan tak tahu. Dia tahu pokoknya sekolah. Enak. Jangan sampai tak pergi sekolah. Nah, jangan sampai tak pergi sekolah. Dia hanya tahunya sampai di situ. Betul. Tapi dia mendidik kita dengan hati. Betul. Dan mak saya tak pernah tanya, ngapa kau cepat balik, tak belajar, tak ini. Bapak saya tak paham. Saya kalau menghafal waktu zaman dulu kan, dan saya ceritakan dalam buku yang saya tulis itu, menghafal bersuara. Kalau menghafal bersuara macam BBC, macam saya pernah tetangga saya kalau dia lewat dekat rumah dia dengar saya menghafal, wah dia nyindir saya BBC London ya, penyiar berita gitu. Kan mengganggu itu. Bapak saya sangat terganggu itu. Karena harus kuat. Ya, karena dia tak ngerti. Bapak saya kan tak bisa totok bahasa Melayu ni. Jadi dia hamuk dia dengan bahasa Cina gitu kan. Terjemahan dia kira-kira bisinglah, aku nak tidur. Kira-kira gitulah. Kan tak faham dia. Iya. Nah, tapi ya itu yang saya ingat. Saya ingat persis saya tahu gitu. Jadi itu yang saya kisahkan dalam buku ini, bagaimana kebiasaan saya belajar. Jadi balik ke pertanyaan abang tadi. SMA sudah cita-cita. Iya, SMA. Dan pada saat cita-cita tu abang nak jadi apa? Saya nak jadi guru. Saya nak masuk SPG Tanjung Pinang. Jadi sebetulnya maaf ya, saya waktu SMP abang saya yang nomor 2 itu pernah menyemangati saya, nanti kalau sudah SMP awak masuk SPG je di Tanjung Pinang untuk jadi guru. Okey. Tapi habis itu hilang, kemudian sampai SMA. Nah, saya mulai terbangkit cita-cita saya hendak menjadi guru biologi karena ibu guru saya, Ibu Elwin Ref. Saya baru komunikasi beberapa hari lalu. Ibu Elwin Ref itu guru SMA Dabuk, sekarang pindah ke SMA Tanjung Batu. Terus sudah pensiun 2 tahun lalu. Nah, saya mulai menyenangi pelajaran biologi dan saya ingin jadi guru biologi saja. Kenapa menjadi guru? Karena katanya pendidikan guru cepat. Dan cita-cita saya hanya ingin mengambil diploma 3 karena guru saya Ibu Elwin Rep sebagai guru yang saya kagumi itu. Dulu kan D3 dah hebat, Bang. Betul. Semua guru kita sebelum ambil D3. D3. S1 sangat sedikit. Jadi saya suka. Saya nak jadi guru lah D3. Kenapa? Cepat selesai dan pasti jadi guru. Betul. Jadi PNS. PT Timah pun mengasih beasiswa untuk yang guru-guru D3. Nah, jadi abang ambil itu? Nah, jadi gini cerita. Jadi itu mulai saya timbul kesadaran. Nah, terus okey. Jadi abang saya
yang nomor 2 itu menyanggupi untuk membiayai saya kuliah ke Pekanbaru dengan syarat saya harus lulus UNRI negeri, ya kan? UNRI negeri dan diploma 3. So kalau tak lulus saya harus masuk swasta, bang saya tak sanggup. Betul. Gitu. Nah, waktu saya mendaftar D3 itu, waktu nak ngisi formulir itu sistem baru istilahnya dulu, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang pertama tahun 84. Program D3 tuh udah tutup, tak ada. Tak ada, yang ada tak ada tulisan D3 dan formulir itu, tak ada. Yang ada pendidikan biologi. Saya tanya ini apa? Ini apa? Saya mau D3. Oh, D3 nggak ada. Jadi pendidikan biologi itu apa? S1. Apa itu S1? Saya nggak ngerti itu. Saya tak paham itu S1. Oh, S1 itu kata dia, adik nambah 1 tahun lagi kuliah. Jadi 4 tahun. Setahun lagi. Kan tak ada pilihan lain. Jadi conteng lah. Ya, conteng lah. Kan nak jadi guru biologi, yang ada S1. Tak ada pilihan lain, canting aja. Nah, setelah itu baru canting dulu, baru pikir kemudian. Seharusnya pikir dulu, baru canting. Tapi dapatlah sarjana biologi. Alhamdulillah. S2 di? S2 di UGM. Universitas Gajah Mada. Biologi juga? Biologi, tapi S1 saya pendidikan biologi, jadi guru. S2-nya biologi terapan? Biologi murni. Murni. Ya. Di biologi tanaman ya, biologi ini luas sekali. Betul. Jadi nama saya juga bio, kehidupan ini luas sekali. Luas. S3 di? S3 di Perancis. Kenapa ngambil Perancis? Waduh, panjang lagi cerita ini. Pertanyaannya susah-susah nih. Tak, ini sikit. Panjang. Jadi ada penawaran beasiswa dari Bank Dunia. World Bank, ya. Beasiswa penerimaan dari beasiswa dari Bank Dunia itu untuk negara Perancis, Jerman dan Belanda. Nah, beasiswa ini ditawarkan kepada dosen di FKIP, STKIP atau IKIP se-Indonesia jurusan pendidikan MIPA, pendidikan matematika dan IPA, berarti matematika, fisika, kimia, biologi, dan pemegang ijazah S2 ITB dan UGM. Itu persyaratannya. Nah, jadi saya pilih Prancis, kenapa tak pilih Jerman? Walaupun saya punya waktu SMA saya punya basis bahasa Jerman, tapi Prancis kan terkenal ya. Oh, sangat indah. Kota artistik, kota sejarah, macam-macam lah. Negara yang paling wangi di dunia kata orang kan. Tour Eiffel kan. Nah, tertarik juga. Walaupun bahasa Perancis saya tak ada. Dari nol, tak bisa melafaz dari alif sampai ke ya, tak ada. 0,0 tak tahu. Tak tahu abjad Perancis itu A sampai Z, tak tahu. Nah, saya lamar. Pertama seleksi administrasi dulu. Yang tadi, seluruh Indonesia. Saya tak tahu berapa ribu yang ada dosen yang kualifikasi tadi di Indonesia. Yang saya tahu dimaklumkan adalah dari seluruh Indonesia, hasil seleksi administrasi itu 350 calon dari administrasi. Nah, dari 350 calon itu di tes lagi? Tes interview. Interviewnya datang ahli dari Prancis. Iya. Dan didampingi ahli dari Indonesia. Nah, saya tes waktu itu diadakan di IGIP Padang. Ya, saya ke Padang tes. Dari tes itu yang diambil cuma 10%. 35 orang. 35 orang. Nah, 35 orang ini wajib mengikuti kursus bahasa Perancis selama 7 bulan di Pusat Kebudayaan Perancis, Jakarta. Setelah dinyatakan lulus? Setelah dinyatakan lulus. Kursus selama 7 bulan. Yang diterima di Perancis berapa orang? Belum lagi. Tunggu dulu. Yang 35 ikut semua? Bahasa dulu 7 bulan di Indonesia. Oh, berarti dia nggak ngetes 35. Ini siapa yang nanti lulus bahasa Perancis? Yes. Gitu. Jadi 35 dikursuskan 7 bulan, diseleksi lagi. Nah, dari 35 ini itu yang lolos 33 orang. Yang 2 ini tidak lolos bukan karena dia tidak mampu berbahasa Perancis. Selama 7 bulan untuk bercakap sehari-hari bisa lah.
yang satu hamil. Hamil tidak boleh berangkat. Jadi selama kursus dia hamil, tak bisa berangkat. Yang kedua, itu tidak ada profesor tidak ada lab atau profesor yang bersedia membimbing dia karena rencana penelitian yang dia ajukan itu tentang nyamuk malaria, tidak ada profesor yang lab yang mau menerima dia untuk di sana. Jadi kami berangkat 33 orang pas Piala Dunia 98 di Perancis. Itu. Nah, selama di sana intensif lagi. Belum sekolah, Bay. Belum dapat. Tapi dah boleh tengok bola. Mana ada duit kalau nonton bola? Nonton di TV lah. Saya pergi waktu terakhir tu yang ada di Menara Eiffel, ada bola sepak bola dalam Ya. Tahun berapa tu saya lupa. Tapi pasti setelah Perancis yang abang jadi tuan rumah Perancis itulah. Iya. Jadi pas 98 itu kan pas Jakarta berkecamuk mengenai reformasi kan. Betul. Dan sehingga kursus di Jakarta pun dipercepat itu karena kondisi Jakarta saya pun ngeri lah Jakarta. Nah, selama itu kita intensif bahasa Perancis 4 bulan di Normandia, Perancis Utara. Tahu kan kerajaan Normandia yang perang dulu dibakar kan? Benteng Normandia itu. Ada istana itu. Ya, istana yang dibakar itu. Nah, selama 4 bulan, setelah 4 bulan berarti kan 7 tambah 4 11 bulan. Sudah okey lah untuk bahasa. Dah bisa sengau lah sikit dah. Ya, dah bisa lah sengau sikit. Cuba tes sikit. Bonsoir. Apa tu? Selamat malam. Oh, malam. Bonjour, selamat pagi. Comment allez-vous? Apa kabar? Saya pun waktu kat Perancis tu tak ada cakap gitulah. Ya. Tapi Perancis juga tidak senang dengan bahasa Inggris kan? Ya, nampaknya seperti itu ya, karena mungkin dendam perang dulu nak. Iya, jadi bahasa Inggris kita kat sana pun tak laku juga sangat. Laku untuk dunia ilmiah laku, tapi bukan maksud saya di pasar-pasar gitu kan. Wah, payah tuh. Payah. Kalau dalam pertemuan formal ya. Iya. Jadi seperti itu dan setelah selesai intensif 4 bulan baru kita dikirim menyebar ke seluruh universitas di mana kita sudah dinyatakan diterima dan kita memulailah program PhD di sana. Nah, 33 tadi kami semua berangkat kan sudah S2. Sudah master semua. Tapi sampai di sana ternyata tidak bisa langsung S3. Diseleksi lagi. Ada matrikulasi? Tidak. Atau dianggap tidak S2? Tidak ada istilah matrikulasi. Matrikulasi bukan istilah matrikulasi di sana. Jadi setelah dia evaluasi oleh profesor itu, ada yang harus mengambil program 1 tahun. Wajib bagi warga negara Perancis yang mau ke S3, itu wajib dia mengambil program 1 tahun. Nama dia DEA, Diplôme Études Approfondies. Nah, DEA itu belakangan ini kalau kita tengok gelar-gelar dari dosen-dosen Indonesia di belakangnya ada DEA, itu sebetulnya penyetaraan ijazah ya. Ijazah oleh Indonesia jadi setingkat master. Kalau di Perancis cuma 1 tahun pendidikan itu. Betul. Ya, jadi dia nama ijazah tu Diplôme Études Approfondies 1 tahun wajib. Nah, setelah dievaluasi dari 33 itu ternyata 8 orang harus mengambil program DEA itu 1 tahun. Jadi tidak semua. Nah, selebihnya langsung S3 by research. Ya. Abang termasuk yang mana? Alhamdulillah. Saya langsung direct S3. Oh, alhamdulillah. Tapi kau tidak dapat 2 gelar, Bang. Nah, di situ. Jadi gitu. Oke, cerita Perancis luar biasa. Tapi saya tidak teruskan Perancis nih, Bang. Saya sekarang menarik abang balik ke kampung dan abang melihat kampung kita, Kepulauan Riau atau katakanlah Republik yang kita cintai ini. Tentu pemikiran-pemikiran seorang guru besar yang sudah sampai ke Perancis, sudah berpikir global. Tapi kenapa abang tunak sekali cakap Melayu ini, Bang? Dah, macam mana itu kita memang dari kampung Melayu. Saya Cina, mak bapak saya Cina, darah saya Cina, memang asal Cina saya. Dan tapi hidup dan besar dalam lingkungan Melayu ya, di kampung itu. Jadi, itulah bahasa sehari-hari. Itu native language ya.
Iya. Jadi, Tapi saya potong sedikit, saya tengok abang sangat bangga dalam berbahasa Melayu. lah kalau apa lagi yang nak dibanggakan? Tulang ni nak dibangga? Itulah yang ada punya sama kita. Hmm. Saya Karena bisa. kadang-kadang lah ya, atau anggaplah saya agak lupa cakap Melayu tu, bang. Itulah kualat. Ha. Jadi kalau abang pada posisi itu dengan dalam tanda kutip, walaupun abang tadi menyatakan ya inilah yang kita memang harus kita banggakan. Jadi apa sebenarnya yang ada pada orang Melayu itu? Saya rasa jati diri ya. Jadi kita punya local pride ya, kebanggaan. Lah itulah kita bahasa kita. Macam mana pula kita nak mendurhaka kepada bahasa kita? Saya bukan tak nak berbahasa Mandarin. Saya memang tak punya sekolah Mandarin. Saya bisa berbahasa Perancis? Teochew. Oh, Bahasa Mandarin saya tak bisa, ada sekolah dia. Ya, Bahasa betul. mak saya, bahasa Teochew saya bisa. Tapi lingkungan pergaulan saya kan tak banyak dengan orang-orang Cina itu, orang Cina. Lingkungan pergaulan saya budak-budak sekampung itulah. Ya, tapi kan abang dah berpindah dari kampung, ada Ya. di Pekanbaru, Ha. kemudian tadi ada di Perancis, Ha. ada di UGM yang Iya. Jawa di situ. Iya. Tapi Melayu terlalu kental. Tak tahulah. Alhamdulillah kalau abang menilai semacam itu. Tak, itulah buat saya satu keanehan. Ngapa Iya. aneh? Ngapa aneh? Karena tidak banyak orang bisa berbuat seperti itu. Oh. Dan keanehan itu buat saya adalah satu kebanggaan. Karena Ya. menemukan seseorang dengan jabatan guru besar dan masih berbahasa Melayu yang kental, Ha-ha. ini ajaib buat saya. Wah, subhanallah. Ya, saya tak pandai berakting macam itulah. Abang ngajar cakap Melayu? Kalau dia saya. Ha. Oh, saya lebih banyak menggunakan bahasa Melayu. Apalagi kalau seminar-seminar di Kepri ini, tanyalah orang ni. Saya cakap bahasa Melayu dah. Kalau saya cakap Perancis, orang tak ngerti. Itu. Saya cakap Cina, saya tak pandai. Bahasa Teochew, kalau yang pandai, saya bantai bahasa Teochew. Nah, kalau begitu, sekali lagi saya ingin bertanya, dalam persepsi abang, bukan persepsi, abang berada di situ. Melayu itu bagaimana sebenarnya, Bang? Melayu itu kata orang, ya kalau orang tu, kalau orang bapak saya orang Cina ya nak. Kalau dia kata saya orang Cina, sebelumnya itu beragama Buddha, kemudian saya hijrah ke Islam. Tapi sebelum hijrah itu kan, kalau bapak saya ni marah, kau masuk Melayu aja lah. Itu kan berarti masuk Islam. So, karena Islam identik Melayu. Nah, Melayu kan? Jadi Melayu identik dengan Islam. Betul. Dia bertutur dengan bahasa Melayu, dia beragama Islam, bertutur bahasa kesehatan dengan bahasa Melayu. Itulah kan pemahaman kita tentang Melayu gitu ya, yang saya pahami begitu. Tapi saya tak terlalu risau soal itu. Saya malas soal itu. Saya lebih baik saya mengistilahkan diri saya ini melati aja. Saya Melayu Tionghoa. Saya Cina, hijrah ke Melayu, kahwin dengan Melayu. Ya anak saya campurlah jadi melati, Melayu Tionghoa. Melati. Ya. Sesungguhnya melati ini bunganya harum, Bang. Dan Alhamdulillah. selalu banyak orang mencari karena putihnya melati ini lambang sejatinya cinta. Subhanallah. Dan itu saya nengok cinta abang pada Melayu itu saya kira di luar batas. Karena apa? Karena kebanggaan berbahasa ini, Bang, itu identik dengan memang identitas orang itu. Sebab itu saya tanya persepsi abang terhadap Melayu, kesukaan. Kenapa abang begitu kental dalam berbahasa Melayu? Nah, oleh karenanya, Bang, apa abang harapkan pada orang-orang Melayu? Waduh. Apa ya saya harapkan orang Melayu? Ya jadilah Melayu. Jadilah yang betul-betul Melayu lah. Nah, betul-betul Melayu itu identitasnya apa? Identitas Melayu tadi, ya kan? Melayu itu identik dengan satu, dia beragama Islam. Ya, berbudaya Melayu, berbahasa Melayu. Ya, jadilah dengan Melayu yang sejati itu. Nah, kalau dia sudah sebagai identity kan? ya, kalau dia sudah beragama Islam, Ya. berbahasa Melayu, Ya. berbudaya Melayu, Yes. tiga-tiga ada pada diri dia. Ya, Tapi kadang-kadang orang bilang Melayu ini lemah, Melayu ini apa suka, ya macam-macam lah. Ada
banyak orang menganggap Melayu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, enggak, mungkin itu mungkin pemahaman orang itu terhadap hakikat Melayu itu belum kafah. Coba dia kaji lebih dalam sebetulnya. Ya kan? Jadi Melayu yang dikatakan pemalas, kalau kita kaji-kaji ke ini, kita kaji lebih dalam ya. Saya memang bukan budayawan, tapi saya membaca. Saya membaca, walaupun saya tidak berani mengklaim diri saya macam abang seorang budayawan. Saya bukan budayawan, Bang. Gitu. Tapi itu kan stigma kan. Tapi kita banyak orang Melayu yang besar, Pak Rida, kalau di kampung kita, kan banyaklah. Kalau kita tengok kerajaan Melayu, Riau Lingga, itu kan Lebih dahsyat. lebih dahsyat lagi. Nah itu kan stigma. Kenapa stigma itu muncul? Kualitas stigma itu kan tergantung pemahaman dia, horizon wawasan dia, pengetahuan dia. Nah, jadi saya rasa itu stigma yang negatif yang ya anggap aja angin lalu gitu, tak usah. Ya. Di depan saya ini ada buku, saya dapat buku abang ini, luar biasa judul dia. Cum Laude Habit. Nah, ini pemirsa, ini buku abang yang keberapa? Berapa ya? 23 atau 24? 23 buku udah abang dah buat. Iya. Patutlah jadi guru besar. Kalau saya baru 23 aja, guru kecil lah dia. Tapi belum sampai 25. Itu tak saya. Berapa banyak buku tak terlalu penting. Tapi orang tak perlu banyak buku. Sikit buku tapi bukunya dasar kan gitu. Einstein aja 8 biji cuma buku dia. Betul. Tapi buku yang sekarang orang banyak tangisi satu, Bang. Buku tabungan. Memang makin lari, makin lama menurun doang ke angka tabungan. Saya kembali ke buku ini. Cum Laude Habit. Iya. Saya dah tengok buku ini adalah menceritakan anak-anak muda yang tamat pendidikannya secara cum laude. Agak aneh, Bang. Kenapa Bang berpikir mengumpulkan mereka, menjadikan dia sebagai sebuah buku? Iya, maaf saya bukan narsis. Saya tadi yang ada kaitan cerita yang abang tadi, saya kuliah yang harus selesai, harus cepat ya, dari program 3 saya harus cepat. Kemudian S1 ternyata minimal 4 tahun katanya kan. Saya harus mencapai target itu. Sebab makin lama saya selesai kuliah, makin banyak persoalan. Betul. Jadi saya pun pesan sama anak saya, bapak bangga anak bapak ni pandai. Ya. Tapi bapak lebih suka anak bapak cepat tamat. Ya. Begitulah. Jadi karena susah kan? Memang susah, Bang. Jadi kalau diceritakan bisa sebuah novel itu. Jadi singkat cerita, karena saya memang saya berazam gitu kan. Karena tadi saya dibagi tahu oleh petugas pendaftaran itu S1 itu 4 tahun, maka saya sudah memasang pancang, saya harus selesai 4 tahun. Pas 4 tahun. Walaupun S1 itu kan 4 sampai 7 tahun. Betul. Kalau lewat 7 tahun, DO lah kau. Betul. Kalau doktor 8 tahun boleh? Kalau doktor sebetulnya aturannya 3 sampai doktor itu minimal 3. Tapi ada yang bisa selesai 2,5 tahun relatif ya. 8 tahun boleh? Boleh, tapi itu lulus dengan predikat sangat memuakkan gitu. Gitu. Saya nak cakap tu ada kawan saya. Mudah-mudahan dia dengar di podcast kita ni. Bukan sangat memuaskan. Tapi tengok dulu kan, kasusnya macam-macam. Karena dia mungkin nak masak betul kan, ilmu dia nak masak betul, jadi lama betul. Kembali ke cum laude ini. Ya, jadi saya memang saya rancangan itu saya harus menyelesaikan paling cepat 4 tahun, dan alhamdulillah saya menyelesaikan S1 sarjana saya itu 4 tahun 1 hari. 4 tahun 1 hari. Iya, dengan kelulusan cum laude, pujian. Cum laude itu bahasa Latin, artinya pujian. Tercepat tadi 4 tahun 1 hari, cum laude dengan pujian, dan sekaligus pemuncak tingkat Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Luar biasa. Saya dari situ saya merenung ya. Sebetulnya buku ini sudah 2 tahun saya gagaskan.
banyak hal yang kendala teknis yang saya hadapi dengan berbagai kesibukan, dan saya sudah berutang dengan kontributor penulisnya. Buku ini bukan saya yang buku ini adalah buku Bunga Rampai, kumpulan tulisan-tulisan dari saya sendiri dan mahasiswa yang saya didik, alumni pendidikan biologi yang lulus cum laude. Jadi saya tawarkan, karena saya punya gagasan. Tentu setiap orang punya kebiasaan belajar. Nah, mudah-mudahan kebiasaan itu bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik yang nak kuliah ataupun mahasiswa atau orang tua atau siapa saja. Ini buku ini lintas batas, siapa aja boleh baca. Betul. Makanya saya katakan buku ini saya persembahkan kepada pembelajar sepanjang hayat. Siapa saja, tak ada kelas perbedaan. Asal dia kuat aja membaca gitu. Jadi saya ajaklah, saya posting, saya call for artikel. Saya menggagas untuk menerbitkan buku Bunga Rampai, kumpulan tulisan-tulisan ini yang para lulusan cum laude. Saya sebarkan lewat email untuk menuliskan kebiasaan-kebiasaan belajarnya, supaya nanti dengan harapan adalah suatu motivasi yang di situ yang bisa dengan mudah orang melihat kebiasaan-kebiasaan itu, dan mudah-mudahan bisa ia mengikuti jejak-jejak cum laude ini. Walaupun tidak bisa sepenuhnya ya, karena kan Allah menciptakan kita ini, kita diberikan keunikan masing-masing. Maka kita tinggal itu ada hasil tapisan saya, seleksi saya dari 38 artikel, saya seleksi 21. Saya suka hampir 21 itu karena pas kita sekarang di abad 21 ya. Di tahun 2021 juga. Saya diterbitkan dengan 21 naskah penulis. Saya dalam berkarya selalu mencari momentum supaya saya mudah mengingat. Karena momentum punya energi, punya spirit. Dari 21 artikel, saya tak nanya abang lagi karena abang kan dah cerita dari tadi. Katakanlah murid-murid abang dalam sini. Ada satu cerita yang abang hafal menarik sekali? Saya tidak ada mengingat, berupaya untuk mengingat itu, karena saya memang serahkan kepada pembaca untuk mengambil kesimpulan masing-masing. Yang paling ingat tentu tulisan saya di situ. Yang paling saya ingat. Iya betul. Itu kan. Tapi yang lain dengan keunikan masing-masing yang membuat saya suka mengingatnya. Karena 21 tulisan kepala otak saya tumpul mengingatnya. Ya, karena juga ya tadi lain padang lain belalang kan, lain orang lain belajarnya. Ya, dia punya keunikan. Jadi kita ikuti, kita tidak bisa meniru karena perbuatan belajar itu sangat personal. Tapi kalau kita simpulkan, ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Nah, benang merahnya itu apa, Bang? Benang merahnya itu, saya melihat semua itu, terutama pertama secara makro dulu, bahwa dari kebanyakan kan yang masuk di FKIP ini memang saya melihat masyarakat pun tahu yang masuk FKIP ini yang ekonomi lemah ya. Lemah lembut lagi malam. lemah lembut. Tapi tadi kita cakap filosofi itu, jadi kesulitan selalu memberikan suatu energi ya. Kesulitan itu melahirkan suatu kecerdasan tahan banting, kalau saya sebut bahasa pendidikannya adversity quotient. Jadi selalu pendidikan yang baik itu adalah penderitaan. Jadi itu sangat saya yakini. Jadi kesulitan itulah yang membuat orang itu tahan, resilient istilah sekarang dalam era pandemi COVID ini. Jadi, selama pandemi COVID ini kan muncul istilah resilient, daya tahan, daya lenting, ya, ketahanan nasional kan, Institute of Resilience, lembaga ketahanan nasional, ketahanan diri kita. Jadi memang itu melahirkan suatu ketangguhan, ya, ketangguhan yang mencerminkan, merepresentasikan ketahanan itu kan muncul dari tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hidup. Itu memercik energi motivasi. Nah, saya melihat mahasiswa saya, termasuk diri saya sendiri dan yang lainnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang saya didik, yang lulus dengan predikat cum laude itu, dia punya suatu
spirit militansi ya, Semangat yang lebih. semangat yang lebih, dan dia ulet, dia tidak mudah menyerah. Mhm. Jadi dia punya apa istilah peraih Nobel mantan presiden India itu, dia punya indomitable spirit. Indomitable spirit itu semangat, kalau saya terjemahkan itu semangat pantang menyerah. Jadi buju, kalau bahasa kampung kita Melayu, buju lalu melintang patah gitu. Dia tak mudah give up. Istilah tadi Jadi ada endurance gitu. Endurance. Oh. Spirit tadi Indomitable spirit, bukan indomitable spirit itu abang tak bisa cari di kamus Oxford. Bukan semangat Indomie panas-panas ayam di atas meja, bukan. itulah maksud saya tadi. Jadi Kadang-kadang kita orang-orang semangat pantang menyerah. Kadang-kadang orang-orang tamat cum laude ini semangat Indominya itu yang menghasilkan mereka juga. Bukan itu maksudnya. Jadi semangat pantang menyerah lebih pas saya rasa. Lebih Ya. ingin survival. Ya, survival. Untuk Kehidupan. survival, iya. 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 Ya, saya kira pembicaraan kita ini sudah kemana-mana, sudah melalang buana nih. Sampai kepada orang-orang hebat yang tamat sebagai cum laude habit ini. Iya. Menurut abang-abang juga adalah seorang lulusan yang cum laude. Secara mudah untuk menjadi cum laude itu gimana? Ya, jadi jadilah pribadi yang pembelajar, kemudian dengan disiplin, disiplin diri. Tidak ada prestasi yang luar biasa yang bisa dicapai tanpa disiplin, apapun itu. Saya kembali lagi, orang Melayu ada disiplin? Ada yang disiplin, ada yang tak disiplin. Oh gitu. Ya, Tapi orang Melayu yang cum laude adalah orang Melayu yang disiplin. pasti. Tidak, saya tadi. Jadi barometernya tidak akan ada prestasi yang luar biasa yang bisa dicapai tanpa disiplin. Carilah Jadi syarat pertama disiplin. disiplin. Ada Karena yang kedua? disiplin dia melahirkan suatu dengan disiplin itu memerci energi. Energi itu ya kan memerci energi dan akhirnya memberikan motivasi, semangat untuk meraih, untuk menggapai suatu capaian achievement. Gitu. Harus disiplin. Tidak ada. Selain disiplin apa yang mungkin Karena disiplin itu melahirkan, kalau bahasa Profesor Renak Kasali kan dalam self driving itu, disiplin itu melahirkan suatu karakter yang intangible. Karakter intangible itu karakter yang tak nampak, tak nampak tapi ada. tapi besar pengaruhnya. Powernya dari dalam. Nah, itu. Jadi kita kan sekarang ini banyak yang nampak, timah bisa ditimbang, itu yang tangible. Iya kan? Timah, bauksit bisa dijual apa segala macam, ikan itu tangible. Tapi prinsip, keyakinan, etos kerja, tanggung jawab, iya kan? Belief, itu kan tak nampak. Betul. Nah, kita pengembangan diri anak manusia itu kan 88% ditentukan oleh pikiran bawah sadarnya, yang tangible, yang tak nampak. Karakter-karakter yang tidak nampak, tapi besar pengaruhnya terhadap kualitas Pencapaian tadi. Dan itulah yang bisa menjadikan seseorang menjadi cum laude. Ya, menurut saya salah satunya itu. Iya. Saya balikkan lagi karena abang tadi selalu menghipnotis dalam bahasa Melayu. Dan walaupun abang tidak mengklaim menjadi Melayu sejati karena abang sebut Melati. Tapi saya ingin membayangkan abang bagaimana abang melahirkan Melayu yang cum laude. Ya, Melayu yang cum laude itu ya Melayu yang sesuai cakap dengan perbuatannya. Sesuai cakap dengan perbuatan. Yang memiliki integritas. Ya, filosofi abang cakap, jangan tak cakap. Tapi cakap harus sesuai perbuatan. Nah, itulah yang mungkin menjadi modal Melayu yang menjadi Melayu yang cum laude. Ya, kemudian ya betul-betul. Kuliah, kalau nak kuliah, saya cakap kuliah betul-betul. Kalau tak nak kuliah, berhenti betul-betul. Jangan kuliah macam nak tak nak. Kalau nak kuliah betul-betul. Kalau tak nak, berhenti betul-betul. Daripada nyusahkan orang tua kan. Betul. Ya, abang kalau nak jadi gubernur, jadi betul-betul. jadi betul-betul. Jangan tidak-tidak. Betul-betul jadi gubernur. Oh iya. Kalau jangan jadi gubernur jadi tak betul.
Iya, kalau antara jadi tak ya, jadi macam ya tak jadilah. Oh, jadi harus jadi gubernur yang cum laude. Amin. Kita udah banyak merepek nampaknya Bang. Yeah. Tapi merepek kita ni kalau dalam bahasa sekarang ni berisi. Alhamdulillah. Jadi ada satu cerita panjang dari awal sampai akhir ni. Tak salah saya dah mendekati 40 menit kita bercakap ni. Ada satu yang saya anggap barang contoh. Dan Apa itu? kali ini abanglah contohnya. Masya Allah. Ya. Terlalu berlebihan tuh. Loh, setelah guru besar ada lagi pangkat lagi Bang? Tak ada. Guru besar itu guru besar itu bukan gelar. Guru besar itu jabatan fungsional. Ya, setelah jabatan fungsional yang lebih tinggi lagi ada besar-besar sekali. Tak ada. Yang ada kan guru maha besar ya tadi Ya, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah pangkat tertinggi dari guru Jabatan fungsional tertinggi. Jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih aktif di perguruan tinggi. Iya. Kalau dia sudah tidak aktif, dah pensiun, dia tidak berhak menggunakan bukan gelar. Ya, jabatan profesor itu. Ya, kecuali Profesor Emeritus. Ya, Profesor Emeritus dia sudah pensiun. Iya, tapi Ya. dia boleh memegang gelar itu. Saya doakan abang sampai di situ. Amin. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita sampai kepada sebuah sosok yang kental berbahasa Melayu, yang bangga menjadi orang Melayu, menunjukkan budaya Melayu, dan dia akan menjadi guru besar bagi anak-anak Melayu. Maka mencapai cum laude itu mungkin mudah saja. Tetapi mencapai kebanggaan bagi orang-orang Melayu adalah melebihi dari nilai-nilai cum laude itu. Di penghujung ini kita ingin Profesor Firdaus akan menyampaikan harapannya bagi kita semua dan tentu saja bagi orang Melayu. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang. Saya diajak bercakap-cakap di podcast Abang ini dan sekaligus ini podcast pertama saya di dunia cyber ini. Jadi ya harapan saya kita semua kan punya impian masing-masing. Jadi apapun silakan mencapai impian masing-masing itu sesuai dengan jati diri kita. Jadi kita tidak bisa menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Ya kan? Kalau jadi orang lain, ya jadi kita topeng, kita fotokopi. Jadi be yourself. Tapi be yourself dalam makna yang positif. Ya, kalau be yourself, jadilah dirimu tapi yang tak bagus ya. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi apapun yang hendak kita impikan, ya fight sungguh-sungguh sampai jadi. Buat sampai jadi. Ya kan? Dan itu harus dibuat dengan niat yang betul-betul dan niat yang kuat, berazam kalau istilahnya. Jadi kalau kita punya kesungguhan, insya Allah atas izin Allah dan kita berikhtiar dengan sesungguhnya, dan Allah ridho untuk itu, dan insya Allah kita bisa mencapai apa yang kita impikan itu. Kita manusia hanya bisa berusaha berikhtiar, tapi tanpa ikhtiar Allah pun tak nak juga nak mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Nah, Ya, saya rasa itu penghujung kalimat yang luar biasa karena di penghujung Prof kita menyambungkan bahwa kekuatan adalah pada Allah SWT, ikhtiar manusia harus terus dilakukan. Sebab itu malam ini saya beruntung karena profesor kita ini selalu ingin mengatakan seseorang haruslah sampai kepada tingkat yang bahasanya selalu saya ingat, berdelau. Nah, berarti itu sudah berkilau dan hebat sekali. Orang-orang Melayu harus Melayu yang berdelau. Dan kalau sudah berdelau, kata beliau, pasti dia dah macam pulut. Hari ini saya berjumpa dengan profesor yang berdelau, profesor yang macam pulut,
profesor bagi kebanggaan kita, orang-orang Kepulauan Riau, orang-orang Riau, dan tentu saja Indonesia yang kita cintai ini. Jaya selalu, Prof. Amin. Dan saya mendoakan kita sukses selalu. Dan sekali lagi saya berharap dapat bertemu dengan Prof, dapat menceritakan lagi kebanggaan anak-anak Melayu yang mencapai cum laude, dan habitnya adalah habit Melayu cum laude. Amin. InsyaAllah. Berdelau, jangan tak berdelau. Macam pulut. Macam pulut, jangan tak macam pulut. Tapi kalau cakap, Jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.